Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidah Himatul Ulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan observasi profiling peserta didik di SMP Negeri 3 Sumbang. Untuk memenuhi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada demonstrasi kontekstual topik 4. Kegiatan observasi profiling peserta didik merupakan kegiatan yang tujuannya untuk memahami peserta didik dari berbagai aspek. Tujuan dari diadakannya profiling peserta didik adalah agar proses merancang pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Kemudian, identitas peserta didik. Sasaran dari observasi profiling peserta didik adalah siswa-siswi kelas 9A di SMP Negeri 3 Sumbang. Selanjutnya, pelaksanaan observasi profiling peserta didik dilaksanakan pada hari Senin 30 Januari 2023 di kelas 9A. Kemudian, metode yang saya gunakan adalah angket Google Form. Dan cara pelaksanaannya adalah siswa-siswi kelas 9A SMP Negeri 3 Sumbang mengisi angket pada Google Form sesuai dengan petunjuk maupun dengan bimbingan para mahasiswa PPL PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian, ada komponen-komponen profiling peserta didik. Komponen ini adalah komponen-komponen angket yang digunakan untuk melaksanakan observasi profiling peserta didik. Ada 5 komponen untuk mengobservasi profiling peserta didik. Yang pertama adalah perkembangan psikologis, yang kedua adalah spiritual peserta didik, yang ketiga gaya belajar peserta didik, dan yang keempat motivasi belajar peserta didik, serta yang terakhir adalah minat belajar peserta didik. Untuk komponen yang pertama adalah perkembangan psikologis, terdiri dari berbagai aspek, antara lain perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan bahasa peserta didik, perkembangan psikososial peserta didik, perkembangan moral peserta didik, serta perkembangan etnik dan kultural peserta didik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil observasi perkembangan psikologis peserta didik, yang mana terdiri dari berbagai aspek, antara lain perkembangan kognitif peserta didik, perkembangan bahasa peserta didik, perkembangan psikososial peserta didik, perkembangan moral peserta didik, dan perkembangan etnik dan kultural dari peserta didik itu sendiri. Perkembangan kognitif peserta didik. Berdasarkan dengan hasil observasi pada kelas 9A, peserta didik di kelas 9A termasuk pada tahap operasional formal, karena peserta didik memiliki perkembangan kognitif yang normal sesuai dengan usianya. Peserta didik pada jenjang SMP masuk ke dalam tahap operasional formal atau 12 tahun ke atas, karena peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara abstrak. Mereka sudah mampu memahami bentuk argumen dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hasil pengamatan pada peserta didik, mereka memiliki perkembangan kognitif selama proses pembelajaran. Dibuktikan dengan selama guru menerangkan pembelajaran di depan kelas, peserta didik berusaha memperhatikan dan memahami. Kemudian, peserta didik memiliki keberanian untuk maju menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara antusias. Pemaparan materi yang disampaikan oleh guru
terasa mudah dipahami oleh para peserta didik, walaupun masih terdapat sebagian yang merasa kesulitan dengan materi. Selanjutnya, perkembangan bahasa peserta didik. Berdasarkan dengan hasil observasi pada kelas 9A, kemampuan berbahasa peserta didik di kelas 9A sangat baik. Kebanyakan mereka menggunakan bahasa Jawa, namun ada juga yang biasa atau bisa menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun begitu, saya menemukan bahwa peserta didik lebih nyaman menggunakan bahasa Jawa. Hasil observasi tentang penggunaan bahasa, peserta didik masih sering menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Jawa, sebagai alat komunikasi di lingkup sekolah. Kemudian, masih ada sebagian peserta didik yang tetap menggunakan bahasa Jawa dalam proses pembelajaran di sekolah. Namun, hal tersebut menjadi acuan guru untuk terus meningkatkan kesadaran peserta didik akan penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkup yang formal. Kemudian, ada perkembangan psikososial peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik mulai menjelajahi minat dalam suatu kegiatan tertentu. Mereka juga dapat mengendalikan emosinya jika berhadapan dengan hal yang tidak disukai. Rasa kepedulian peserta didik juga tinggi terhadap teman sebayanya. Hasil observasi dari situasi kelas 9A, peserta didik memiliki kesadaran penuh dalam mengendalikan emosinya, dengan bukti bahwa mereka tidak pernah terjadi pertengkaran antar peserta didik atau antar teman sekelas. Kemudian, mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama dengan cara selalu berusaha membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan. Peserta didik memiliki teman yang banyak, menandakan bahwa tidak ada rasa membeda-bedakan antar teman dan saling menyayangi. Kemudian, mereka sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan terhadap teman sehingga terjadi kekompakan di dalam kelas. Selanjutnya adalah perkembangan moral peserta didik. Peserta didik memahami dengan baik yang dapat dibuktikan dengan sikap dan kebiasaan di sekolah, seperti berangkat ke sekolah sebelum bel masuk atau sebelum bel berbunyi, berpakaian seragam lengkap dan rapih, menghargai perbedaan dalam berpendapat, dan menghormati sesama warga sekolah. Hasil observasi yang dilaksanakan di kelas 9A yaitu peserta didik kelas 9A selalu berangkat ke sekolah sebelum bel berbunyi, berpakaian seragam dengan lengkap dan rapi, mentaati segala peraturan yang ada di sekolah. Kemudian, mereka selalu berusaha belajar untuk menghargai pendapat teman yang berbeda dalam sesi diskusi, menghargai teman yang sedang fokus belajar, dan menghormati semua warga sekolah dengan menunjukkan sikap yang baik dan sopan. Aspek terakhir dalam perkembangan psikologis peserta didik adalah perkembangan etnik dan kultural. Peserta didik saling menghormati perbedaan satu sama lain. Namun, di dalam kelas 9A, semua adalah suku Jawa. Dan jika ada yang berbeda pula, mereka terbuka dengan hal tersebut. Hasil observasi, peserta didik tidak berteman dengan orang yang berbeda suku, karena di kelas 9A berasal dari suku Jawa, budaya, dan agama yang sama. Namun, ketika mereka bersedia untuk berteman dengan orang yang berbeda suku, jika memiliki kesempatan tersebut, mereka akan menerimanya. Kemudian, mereka mengaku belajar kebudayaan lokal yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Kemudian, selain perkembangan psikologis, selanjutnya adalah perkembangan spiritual peserta didik. Peserta didik kelas 9A memiliki spiritual yang baik yang tercermin dari sikap dan perilakunya.
Mereka bersikap jujur, berperilaku baik, peduli dengan teman, dan memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan. Mereka sudah memiliki kesadaran untuk bersikap jujur walaupun dengan konsekuensi dimarahi. Kemudian, mereka menunjukkan perilaku yang baik dengan tidak menghina teman, tidak merusak tanaman, dan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian, kesadaran akan kebersihan lingkungan dan tempat tinggal juga sudah meningkat, di mana mereka sudah terbiasa merapikan tempat tidurnya. Untuk selanjutnya adalah gaya belajar peserta didik kelas 9A di SMP Negeri 3 Sumbang. Sebagian besar peserta didik di kelas 9A memiliki gaya belajar visual karena mereka tertarik dengan buku yang memiliki ilustrasi dan gambar-gambar di dalamnya. Yang paling jarang adalah gaya belajar audio dan kinestetik. Kemudian, motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar peserta didik di kelas 9A SMP Negeri 3 Sumbang termasuk memiliki motivasi yang cukup tinggi karena mereka memiliki cita-cita yang ingin dicapai dan yang ingin sekali untuk digapai. Usaha mereka dengan cita-cita tersebut adalah mereka terus berusaha untuk rajin belajar dan bersikap aktif di dalam kelas. Mereka tidak akan pernah puas dengan nilai yang sudah didapatkan, maka mereka akan terus belajar. Peserta didik sadar bahwa cita-cita yang ingin mereka capai harus diusahakan dari sekarang, sehingga mereka akan mengusahakan dengan rajin belajar. Kemudian, peserta didik tidak malu untuk bertanya ketika menemukan kesulitan dalam proses pembelajaran dan berusaha untuk aktif dalam proses diskusi. Komponen terakhir dalam observasi profiling peserta didik adalah minat belajar peserta didik. Hasil observasi pada kelas 9A SMP Negeri 3 Sumbang menunjukkan minat belajar peserta didik sangat beragam. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran. Mereka berusaha memperhatikan dan memahami langsung. Namun, ada juga peserta didik yang sudah berusaha memperhatikan namun tetap tidak mengerti. Terlepas dari hal itu, peserta didik memiliki minat belajar yang cukup baik. Ketika pemaparan materi dari guru, sebenarnya semua peserta didik berusaha memperhatikan materi yang disampaikan. Namun, sebagian dari peserta didik tersebut masih merasa kesulitan mempelajari bahasa Inggris dan cenderung malu untuk maju dan bertanya ketika pelajaran bahasa Inggris. Karena mereka masih menganggap bahasa Inggris adalah pelajaran yang sangat susah. Namun, mereka tetap berusaha mencatat materi di buku masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembawaan bahasa Inggris dapat diberi variasi agar peserta didik lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Sekian hasil dari laporan observasi profiling peserta didik kelas 9A di SMP Negeri 3 Sumbang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.